5 miliar dan kalau nggak dipakai lu bisa simpen dia di roda 6, dia jadi roda 6. Dia bisa take off vertikal, bisa kemana-mana, bisa jarak tempuhnya 15-20 menit terbang, itu bisa sampai dengan 20 km. Biasanya yang menghalangi inovasi adalah regulasi dan perizinan. Tetapi kalau menurut gua ini keren sekali sih, dan mobil terbang is always been sesuatu yang orang-orang tuh nge-push ke sana. Kalau misalkan memang ada network system dengan AI system yang dan processing system yang jauh lebih bagus, udah pasti ini akan banyak. Tetapi balik lagi, kalau ini electrical, problem di baterai, Pak. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mobil terbang bukan cuma khayalan. Nah, kemarin gue juga lihat itu mereka lagi demo si Xpeng ya. Xpeng itu lagi demo untuk mobil prototipe mobil terbangnya dia yang paling baru, di mana dia quadcopter, jadi dia punya 4 rotor. Sebenarnya dia mengambil dari teknologi si drone kan. Dia punya 4 rotor di mana dia bisa diisi sampai dengan 2 penumpang dan itu 100% listrik ya kalau nggak salah ya. Nah, harganya juga udah makin reasonable, nggak kayak lu beli satu helikopter gede gitu kan. Dan ini pengemudiannya juga jauh lebih mudah karena sekarang sudah ada AI dan sudah ada driving assist-nya juga. Jadi sekitar 5 miliar atau 300 ribu dolar. Ya 4, ya bener 5 miliar. 5 miliar dan kalau nggak dipakai lu bisa simpen dia di roda 6, dia jadi roda 6. Dia bisa take off vertikal, bisa kemana-mana, bisa jarak tempuhnya 15-20 menit terbang, itu bisa sampai dengan 20 km. Nah, kalau menurut gua ini keren sekali. Memang ini listrik, ini keren sekali. Future bisa jadi gini nggak? Kita nggak tahu karena reliability dan perizinannya itu juga berbeda dan SIM-nya juga berbeda ini karena biasanya yang menghalangi inovasi adalah regulasi dan perizinan. Tetapi kalau menurut gua ini keren sekali sih, dan mobil terbang is always been sesuatu yang orang-orang tuh nge-push ke sana. Dulu juga ada mobil terbang yang internal combustion engine di mana mobilnya itu punya sayap dan punya baling-baling sehingga dia benar-benar bisa terbang dan dia butuh runway. Kalau mobil ini enggak, dia konsepnya kayak drone, jadi bisa vertical take off, vertical lift, dan ya harus dipusingkan dari sisi keselamatan sih. Karena kalau misalkan keselamatan itu kan dia akan ada regulasinya. Regulasinya itu kan otomatis lu nggak boleh nih terbang seenak-enak jidat lu juga gitu kan. Nanti lu terbang apa segala macam, nabrak ya kan, nabrak yang di bawah yang kena semua. Nah makanya ini pasti akan berkembang, cuman ini pasti akan tetap menjadi eksklusif. Selama industri AI dan network itu belum sehebat yang kayak kita nonton di film-film, dia akan susah berkembang masif. Kalau dia mau berkembang masif berarti ini harus 100% fully autonomous atau 100% lu nggak pegang setir sama sekali. Lu cuma masuk, duduk, masukin ke GPS destinasi lu, dia yang nyetir sendiri. Nah, itu baru bisa karena 100% dikontrol oleh si robot atau si AI kalau sekarang judulnya ya. Kalau dulu dulu gue robotics, jadi gue belajar yang namanya pathfinding ya kan. Nah, pathfinding itu kita juga belajar path planning juga. Nah, itu dulu gue masih pakai Intel Pentium 4 sih. Kalau sekarang udah i9 gitu kan, itu udah jauh banget. Ya kita nggak tahu nih nanti 30 tahun ke depan kalau misalkan memang ada network system dengan AI system dan processing system yang jauh lebih bagus, udah pasti ini akan banyak. Tetapi balik lagi, kalau ini electrical, problem di baterai, Pak. Masalahnya kalau electrical itu selalu baterai. Kenapa? Lu mau panjang jarak tempuhnya, baterainya gede. Ketika baterainya gede, dia berat. Ya jadi kan maksudnya dia mengurangi tenaga si baling-baling itu juga karena si baling-baling itu harus effort juga ngangkatin baterai itu gitu loh. Karena ketika dihitung sebenarnya kalau misalkan internal combustion engine ya sama elektrik yang kita cerita untuk terbang ya sama yang elektrik itu lebih efisien yang internal combustion engine karena kan sudah diriset segitu lama kan. Beratnya si fuel ini itu kan lebih ringan daripada air, jadi 1 kubik itu tidak sampai 1 ton lah. Kalau si baterai 1 kubik bisa 4-5 ton mungkin.
1 kubik ya, kita cerita sama-sama 1 kubik ya. Kalau air kan 1 kubik kan 1 kali 1 kali 1 meter kan berarti kan 1000 liter. 1000 liter itu kan berarti kan dia 1 ton nih, karena dia berat jenisnya 1. Kalau bensin nih, kita cerita bensin atau aftur, itu berat jenisnya kalau nggak salah 0,78. Berarti cuma 780 kilo. Nah, berarti lebih ringan nih dari air nih, dia 1 ton. Dia di bawah 1 ton, 1 kubik. Nah, baterai kalau 1 kubik, lu butuh forklift bro, yang gede buat ngangkat bro. Jadi itu yang selalu menjadi dilema untuk kendaraan terbang bagi motor listrik. Kalau ada teknologi baru yang bisa menggantikan itu akan menjadi mantap sekali. Tapi jujur ngomong gue excited karena ini dulu gue belajarnya begini-begini nih. Dulu nih, kalau lu mau tahu nih, gue Mechatronics and Robotics Engineer, gue S2 gue Robotics, jadi gue lulusnya roboticis sebenarnya. Dan salah satu tesis gue adalah Time Optimal Path Planning. Itu salah satu tesis gue waktu itu. Jadi itu masih pakai Intel Pentium 4 dan gue codingnya pakai C++. Jadi dan 800 halaman untuk coding. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.